siap cari rezeki. Fatigon, berani kerja, berani capek. Sebentar Mbak, saya bicara dulu dong, jangan Mbak. Sekali dong beri kesempatan saya bicara sini tidak mau klik Pemda. Tapi kecintaan saya sama kota ini supaya lebih tertib. Kota itu adalah hak semua warga. Saya setuju. Warga miskin harus naik pangkat. Naikin pangkatnya, lebih sejahtera. Saya punya kenalan, seorang pedagang kaki lima bisa naik haji. Saya terharu. Artinya, kita dorong mereka lebih maju. Beri tempat, kalau tidak ada tempat, kasih tempat. Ingat, bukan Pemda saja yang memberikan tempat. Perguruan tinggi juga punya memberikan tempat. Ya kan? Kedua, yang diminta oleh kita sekarang ini adalah kepedulian. Kalau saya menganggap Jakarta ini sebagai rumah saya tidak ingin kota ini diacak-acak. Ya kan? Kedua, kalau saya bertamu di sini, saya hormati yang punya rumah. Artinya, kita berpikir, bagaimana agar kehidupan kita ini lebih nyaman. Tidak berpikir buat siapa-siapa. Oke, silakan. Nonton sekali, ini bukan tamu pertama. Kota ini sama seperti yang saya juga. Yang kedua, persoalan Perda tadi, ada kewajiban baik dari DPRD maupun dari Pemda. Tidak dilakukan. Tiba-tiba Perda itu denda 6 juta untuk dia kasih uang pada pengemis. Gak masuk akal nih. Harusnya bicara dulu lah dengan masyarakatnya, warga Jakarta. Bukan tiba-tiba membuat Perda sendirian, diketok sendiri, lalu dipaksakan. Perda itu disusun oleh anggota DPRD, wakil rakyat. Semua anggota DPRD tidak merepresentasikan sebagai suara mereka tidak diakomodir. Suara mereka PKL tidak diakomodir di dalam presentasi buku. Nah, dalam formil pembuatan perda itu sama sekali kami melihat bahwa prosesnya tidak mengakomodir suara dari teman-teman dari sebelumnya. Nerah. Informasi itu. Oh, nerasiahan. Ke teman-teman. Kalau saya sebagai PKL, saya bangga wakil saya yang terpilih. Saya kewajiban menggunakan kacamata Anda sebagai seorang ilmuwan untuk melihat persoalan ini. Gini, saya lebih cenderung kita tidak kasus per kasus. Kita lebih berpikir lebih konseptual, implementatif, tidak berdasarkan prasangka. Tidak ini betul bahwa itu partisipasinya tidak dapat penuh. Bapak bilang katanya kalau kita ngadu ke anggota DPR, nyatanya kita demo tidak tahu karena dibutuh datang DPR tidak diterima. Saya bilang begini, pilihlah partai politik yang peduli sama PKL. Menurut saya Anda terlalu naif untuk mengatakan tidak. Persoalannya persoalan pragmatis. Nah sekarang betul, yang kita bela adalah rakyat. Partai politik itu adalah harus membela kepentingan rakyat. Anda bicara teori, bukan bicara kenyataan. Kalau saya wakil rakyat, saya bertanggung jawab terhadap kontensuan saya. Ini kita juga harus tahu bahwa kita prihatin dengan saudara-saudara kita PKL. Norah. Kita juga Norah. kita hidup Norah. nyaman di Jakarta. Nah, upaya, menurut Anda, upaya yang win-win lah gitu, untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, tentunya kan Pemda misalkan atau Pemprov itu bisa membuka ruang dialog dengan teman-teman PKL ini. Nah, selama ini kan ruang dialog ini tertutup. Misalkan ketika ada penggusuran, itu sama sekali hanya penegakan hukum, dan itu pun disertai dengan kekerasan. Sama sekali tidak pernah ada pendekatan pendekatan persuasif. Anda katakan begitu? Kalau misalkan pendekatan persuasif itu sangat sumir ya. Kalaupun itu hanya ada surat, itu pun surat secara tiba-tiba. Misalkan 1 hari sebelum penggusuran.